teko. Ndi? Mbake kae. Ketekel masalah apa? Lha kae dodolan. Dodolan. Kae lho polisi. Oh, Kae di Mbak endi? Lah kae lho kae apa di Aduh. kan mangar budi ra iso dibujuk. Mungkin ada yang komplain itu. Hai guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Jadi guys, hari ini aku tidak masak ya, bikin videonya. Aku mau keluar sama nenek aku. Ini tadi rencana nenek aku tuh mau ke bank, katanya saya sih tidak tahu mau ngapain. Nah guys, jadi sekarang posisinya itu sudah jam 11 ya guys ya, udah jam 11. Nah guys, ini aku sudah keluar ya. Jadi guys, aku mau ngucapin banyak terima kasih banget buat kalian yang sudah mau komen, sudah mau like, dan sudah mau subscribe YouTube aku ya. Pokoknya lah guys, tanpa kalian tuh aku tuh nggak bakal semangat lah bikin video, intinya kayak gitu ya guys. Jadi aku mau ngoceh guys. Jadi seperti biasa kalau masak orang ngoceh orang kepenak, tapi hari ini kalau aku mau jalan keluar juga nih orang ngoceh orang kepenak, intinya kayak gitu ya guys ya. Nah guys, ini aku sekarang sudah ada di bank. Aku lagi ngantri ya, nenek aku tuh lagi duduk di dalam. Nah ini sudah selesai guys dari bank, aku mau jalan pulang ya. Jadi ceritanya gini guys, di video tadi itu ya kan, itu kan ada anak yang lagi jualan itu ketangkep ya guys ya. Usut punya usut sih guys. Nah guys, ini aku lagi ada di toko pernak-pernik ya. Ini tepatnya berada di sebelah rumah aku, di sebelah hotel, karena kan memang sebelah rumah aku tuh hotel ya guys ya. Jadi di sini tuh banyak banget orang jualan tas, koper, pokoknya tuh semuanya ada lah guys. Kalian bisa lihat sendiri, aku ada syuting kok. Nah jadi aku lanjut cerita lagi ya guys ya. Jadi dia tuh jualan ketangkep. Dia itu jualan makanan guys. Jadi berita yang tersebar adalah orang yang jual makanan itu ketangkep. Sebenarnya kalau yang jualan makanan ketangkep itu kan sudah dari dulu guys, bukan untuk sekarang ini ya. Tapi yang sekarang lagi bikin aku was-was adalah yang penjual online guys. Nah guys, ini aku udah pulang ya. Aku mau masak mie. Nenek aku makan mie, aku juga makan mie. Ya seperti biasa guys, kalau kita pulang udah kesiangan ya pasti kita makannya mie lah. Sekarang posisi itu sudah jam berapa ini, 1:30 ya guys ya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi aku lanjut lagi cerita ya guys ya. Yang lagi ramai ini adalah penjual online yang ditangkap. Penjual online yang ditangkap itu seperti yang seperti apa sih guys? Aku tuh kurang paham ya, karena memang aku sendiri adalah penjual online guys. Jujur aja sih aku tuh takut gitu ya. Bener aku takut, tapi alhamdulillah sih guys, karena sekarang ini aku sudah mengurangi kegiatan aku, karena aku juga minggu depan udah pulang. Jadi sudah mengurangi untuk jualan online sambil aku menunggu ini kayak mana sih kabarnya gitu. Apa bener penjual online itu akan ditangkap gitu loh. Maksudnya dari penjual online yang seperti apa gitu loh. Apa kayak orang yang seperti aku gini ya, penjual online yang ngambil barang dari Cina tak jual gitu, tak online-onlinein, apakah seperti itu gitu ya guys. Saya sih kurang paham banget ini. Aku juga ada nanya ke temen aku juga jawabnya belum tahu dan tidak tahu ya. Tapi kok viral banget gitu loh. Penjual online ditangkap gitu ya. Nah jadi yang penjual makanan itu ditangkap aku sudah tahu sih dari dulu guys, karena memang makanan itu sudah identik dengan kategori racun ya guys ya. Jadi banyak orang yang keracunan karena makanan, sudah saya ceritakan dulu juga di video sebelumnya ya guys ya. Jadi usut punya usut, yang yang melaporkan orang yang jualan makanan itu kebanyakan temennya sendiri ya guys yo. Jadi ceritanya ada mungkin temennya lihat temennya jualan tuh laris banget, dapat duitnya tuh banyak gitu ya. Mungkin ada salah satu orang atau temennya sendiri yang syirik gitu ya, sehingga dilaporkan. Dan ketika temennya itu melaporkan, kok bisa begitu saja langsung ketangkap. Sebenarnya ketika temennya ini melaporkan, dia itu sudah punya bukti guys. Mungkin dari ada gambar ya, gambar lah, pasti makanannya itu difoto, dikasih lihat, terus namanya gitu, udah pasti lah guys, pasti. Terus setelah dilaporkan seperti itu, biasanya itu pihak yang berwajib itu akan menyelidiki terus guys. Jadi ketika guys, aku ini mau goreng telur dulu ya. Nenekku tadi minta telur ya. Jadi ini tak ceplokin telur buat nenek guys. Aku juga nanti makan satu telur guys ya. Kita lanjut cerita lagi ya. Maaf nih terpotong-potong nih guys. Mbaknya itu bertransaksi ya, menerima uang dari pembeli ya intinya seperti itulah ya, atau memberi makanan gitu, intinya sedang bertransaksi lah intinya gitu. Nah jadi tuh petugas ini tuh akan memfoto dan menunjukkan gambarnya bahwa ini kamu memang benar-benar bertransaksi, benar-benar berjualan. Jadi petugas itu akan menangkap dengan adanya bukti ya guys. Jadi petugas itu juga nggak bisa menangkap tanpa adanya bukti. Itu sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya ya guys ya. Nah jadi guys, kalau untuk masalah makanan gini kan sudah
ada sedari dulu ya guys ya. Pokoknya nggak cuman online makanan di pinggir jalan, restoran sendiri juga memang ada undang-undangnya guys. Jadi undang-undang makanan itu sudah termasuk undang-undang dari kata makanan racun ya guys ya. Jadi ada kan yang keracunan karena makanan kayak gitu ya guys. Cuman kalau dari ceritanya anak-anak sih kebanyakan ya yang melaporkan dia sendiri adalah temennya kadang-kadang gitu. Aku tuh kadang nggak habis pikir ya guys ya. Memang ada ya manusia kayak gitu. Ya ada pastilah. Namanya orang syirik kan. Ya jujur aja lah guys, syirik ketika kamu bisa berjualan seperti itu. Untungnya tuh memang nggak main-main guys. Aku sudah pernah ngomong juga, bikin video juga. Kalau yang ngejual makanan itu seminggu itu tuh bisa untung sampai 10 juta loh guys ya. Bisa ibaratnya 2 kali lipat gaji kita gitu. Kalau gaji kita cuman sekarang normal kan 48 30, berarti kalau jualan itu bisa sampai dapat 5.000 atau sampai 8.000 ya guys satu minggu. Nah bayangin aja lah, ya pasti orang yang ngelihat, apalagi kalau orang itu adalah tetangga kamu ya kan, apalagi orang itu adalah orang ya kayak gitulah ya. Jadi kayak gitu guys, temen itu tuh bisa seperti itu loh guys, bisa menusuk kamu dari belakang gitu ya guys ya. Nah jadi guys, kalian komen seperti apa sih pendapat kalian tentang cerita seperti ini gitu. Sebenarnya kemarin pas waktu minggu aku libur itu juga memang ada kejadian orang penjual makanan itu ditangkap memang di daerah Kos WB ya, pas di depan Chandra situ. Tapi memang aku waktu itu sudah sore, sudah posisi mau pulang, jadi saya tidak merekam ya guys ya. Tapi memang aku sempat bercerita sama orang yang benar-benar langsung melihatnya mereka ditangkap. Jadi seperti itu ya guys ya. Coba guys kalian komen kalau menurut aku sih ya sudahlah, itu udah resikonya orang mau seperti itu ya guys ya. Nah jadi guys, ini aku mau istirahat dulu ya. Nenek aku tadi juga udah makan, aku lagi ngerebus air, aku belum masak mie nih guys karena airnya juga belum mendidih. Jadi aku pelan-pelan aja guys, aku mau istirahat dulu, biasalah mau ngelurusin otot-otot karena tadi kan jalan dari luar kan lama ya, jadi agak capek. Nah guys, jadi pendapat kalian seperti apa, kalian komen lah ya. Kalau pendapat aku sih ya, yang namanya orang jualan di luar kontrak kerja itu memang salah, apalagi ketika kita libur. Aku sendiri juga aku paham, aku tahu, aku sadar diri aku salah karena aku juga memang penjual online. Tapi mau kayak mana guys, kalau itu ada kesempatan ya kan, kalau udah ditangkap seperti ini ya sudah, nerima aja. Itu paling nanti ya biasanya kalau kayak gitu hukumannya itu di blacklist ya guys. Kemarin sih ada yang cerita sama aku di blacklist 5 tahun, terus dimintain denda gitu kalau nggak mau di blacklist itu ya. Di blacklist itu ya cuman di Hong Kong aja sih guys, tapi dia masih bisa bekerja di negara lain ya, kayak Taiwan, Malaysia, Singapura sama Brunei, itu masih bisa bekerja di sana. Cuman kalau untuk ke Hong Kong ini selama 5 tahun dia itu tidak boleh masuk ya guys ya, datanya. Nah jadi kalau penilaian saya sih kalau dari video yang tadi ya, banyak yang bilang katanya itu kayak gitu juga ya, dilaporin kan sama temennya sendiri gitu. Ya begitulah guys, yang namanya temen ya. Satu, kita tuh tidak perlu deket lah sama temen ya. Sedekat apapun temen ya pasti kalau udah ada rasa syirik di hati ya pasti bakal ngelakuin segala hal ya, melakukan segala cara, nggak peduli ya gitu. Tapi kadang-kadang juga temen itu nyebelin banget guys, kalau sudah utang aja kayak ngemis-ngemis, kalau diminta itu kayak gitulah ya. Kadang-kadang aku lebih memilih untuk tidak berteman ya guys, apalagi kalau sudah masalah utang ya. Kadang-kadang kan kita memang baik banget sama teman, terus teman tahu-tahu di belakang itu seperti itu. Ya itulah guys, kejadiannya itu memang nyata. Ada juga beberapa orang yang kayak OS ya. OS itu kan overstay ya, yang nggak punya visa. Itu juga banyak guys, yang teman sesama teman tuh saling melaporkan. Itu banyak juga sih. Sebenarnya ada yang bilang juga katanya kalau melaporkan teman yang salah itu kita tuh dapat uang. Tapi yo aku tidak tahu juga ya, karena aku memang tidak pernah mengalami, jadi saya tidak mau membenarkan. Tapi memang banyak yang bercerita seperti itu, katanya dapat berapa gitulah intinya ya kalau kamu mau melaporkan gitu. Tapi ya janganlah guys, mereka bakal ada jalannya sendiri kok kalau mereka memang melakukan kesalahan ya. Kita tidak perlulah ikut campur gitu, walaupun kita tahu itu dia salah, tapi kita tidak perlu ikut campur menghakimi lah ya, kata kasarnya. Aku dulu juga banyak teman OS, tapi aku juga tidak lantas melaporkan mereka. Itu dulu pas waktu boomingnya, katanya kalau melaporkan anak OS itu bakal dapat duit, katanya tuh kayak $3.000 Hong Kong ya, kalau Indonesia untuk cruise sekarang 2.000 ya sekitar 6 juta gitu. Tapi saya lantas tidak melakukan itu ya, memang ada beberapa yang melakukan. Jadi seperti itu ya guys, kita baik-baik aja lah ya guys ya, walaupun teman kita itu lebih banyak rezekinya dibanding kita, ya kita baik-baik saja ya guys ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau pesan saya sih buat yang jualan tetap hati-hati lah ya. Kalian tetap semangat ya semangat, tapi yo hati-hati ya. Ini sudah menjadi resiko, konsekuensi kalian tanggung sendiri ya. Sekarang sistemnya kalau orang jualan udah ketangkap itu langsung pulang ke Indonesia, di blacklist,
langsung kena denda hukuman gitulah ya guys, intinya ya tidak ada kata maaf lagi dari pihak pemerintah Hong Kong sendiri, karena memang di Hong Kong ini sekarang lagi rawan banget kayak kasus pemutihan ya, kasus pembersihan. Jadi kalau siapapun yang ketangkep ketahuan OS itu langsung pulang ke Indonesia. Atau contoh dia mencari majikan, status di intermediate, status pre-kontrak, kalau visanya itu memang belum turun, dia juga akan langsung dipulangkan ke Indonesia gitu ya guys. Jadi sekarang Hong Kong itu tidak semudah dulu ya guys ya, tidak seindah dulu seperti itu. Dulu itu banyak banget yang namanya anak OS, segampang itu mereka menjadi OS gitu ya, tanpa ketahuan ya kan. Nah jadi guys, sekarang itu di Hong Kong itu ketat banget ya guys ya, jangankan orang yang jualan ya, sekarang yang OS aja tuh selalu ada pemutihan. Jadi seperti itu ya guys. Nah guys, video dari aku segini aja, ketemu lagi di next video, bye bye.